Wonten ing kampus 1 kita juga bertalabul ilmi. Wonten ing kampus 2 mangke nggih sami talabul ilmi. Kita sama-sama bertalabul ilmi, sehingga dengan demikian insya Allah jalan menuju ke surga ini dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ibu bapak yang berbahagia, di akhir-akhir ini iman seseorang itu disebut kirang mantap. Padahal ngendikanipun Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Qul amantu billah summastaqim. Nyatakan bahwa aku beriman kepada Allah, setelah itu beristiqomahlah. Padahal sekarang ini ibu bapak yang berbahagia, menurut prediksi yang sangat cerdas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang karakteristik keimanan manusia di akhir-akhir sekarang ini disosialikan oleh Rasulullah melalui sebuah hadis beliau. Menjelang hari kiamat nanti bakal terjadi fitnah-fitnah seperti potongan malam yang kelam. Pada saat itu seseorang beriman pada pagi hari dan menjadi kafir pada sore harinya, beriman pada sore hari dan menjadi kafir pada pagi harinya. Ia menjual agamanya dengan materi dunia. Hadis diriwayatkan saking Abu Dawud lan Ibnu Majah. Mulai hadis menika sing tulis teng mriki nika sing riwayataken Imam Tirmizi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nggih. Ibu bapak ingkang tansah dahat kinurmatan, bahwa zaman ini terus bergulir mendekati tombol yaumul qiyamah. Jadi dengan demikian kita semakin hari ini semakin lebih lama lagi dengan hari kiamat atau semakin lebih dekat? Semakin lebih dekat, nggih. Karena kita semakin hari semakin dekat dengan hari kiamat, maka tentu kita perlu persiapan menghadapi hari tersebut. Jadi kalau hari ini kita lebih tua dari kemarin, itu bukan berarti usia kita bertambah lebih panjang lagi, tetapi sebenarnya lebih mendekati titik akhir usia kita. Jadi semakin hari kita semakin tua, ibu nggih. Jadi dengan demikian maka bagi kita tentu bagaimana kita bisa mempersiapkan diri menghadapi hari yang semakin dekat ini. Menurut Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin dalam bukunya Fitan Hadzal Zaman wa Kaifa Muqawamatuha, malapetaka di akhir zaman dan cara mengatasinya, beliau menyebutkan bahwa fitnah adalah cobaan, ujian, bencana, malapetaka, termasuk yang namanya dosa syirik juga disebut fitnah, dan kekufuran juga disebut fitnah. Sebagaimana firman Allah disebutkan waqatiluhum hatta la takuna fitnah, bunuhlah mereka, perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi. Surah Al-Baqarah ayat
193. Maksudnya adalah sehingga tidak ada lagi syirik dan kekufuran. Ini yang namanya syirik dengan berbagai macam bentuk. Ya, kalau dulu mungkin orang bersesaji misalnya, ketika ada bencana membersihkan sesaji atau memberikan sesaji, sajen ya Bu, itu ya di tempat kita di Jawa Timur sana itu banyak sekali anak-anak muda khususnya yang setelah dia melalui pendidikannya, dia melihat pulang ke rumahnya kok banyak sesaji yang diberikan di tepi di tepi pohon-pohonan yang dianggap di situ perlu diberi sesaji, kemudian dihilangkan itu semua. Nah, sekarang ini, kemarin perso Ibu di Semeru itu ada anak muda yang ingin membersihkan itu, tapi malah ditangkap. Nih, Masya Allah, ini yang namanya perbuatan-perbuatan syirik sudah semakin merajalela Ibu. Istilah fitnah lebih banyak digunakan untuk menjelaskan sesuatu berupa bala atau cobaan yang kerap kali memperdaya dan menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus, dari siratal mustaqim, yakni dinul Islam. Apabila fitnah tersebut telah menimpa seseorang dan ia tidak memiliki ghirah untuk mengatasinya, maka ia akan terperdaya dan selanjutnya sesat serta menyimpang dari kebenaran dan petunjuk. Fitnah itu beragam bentuknya, antara lain bisa berupa harta, anak-anak, wanita, bercampur baur dengan orang kafir dan munafik, ajakan kepada kebatilan dan menjauhi kebenaran, teman pergaulan yang sesat, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah ada pahala yang amat besar. Surah At-Taghabun ayat 15. Ini menunjukkan bahwa yang namanya fitnah itu bermacam-macam. Bahkan di antara keluarga kita boleh jadi, tidak usah jauh-jauh, anak kita dan seterusnya, itu bisa jadi menjadi fitnah. Secara garis besar menurut Al-Jibrin, fitnah terbagi menjadi dua macam, yakni yang pertama, seruan kepada syirik itu juga fitnah. Kesesatan dan akidah yang menyimpang itu juga fitnah. Yang kedua, seruan kepada perbuatan dosa dan maksiat, baik berupa dosa besar maupun dosa kecil, itu juga fitnah. Fitnah yang pertama mengarah kepada kerusakan akidah, dan yang kedua pada kerusakan amaliyah. Walaupun demikian, kedua fitnah tersebut sebenarnya saling berkaitan erat. Kerusakan akidah akan menyebabkan kerusakan amaliyah. Kerusakan amaliyah secara signifikan bersumber pada kerusakan akidah. Sebenarnya yang dilakukan oleh saudara kita di Semeru itu kan ingin menyelamatkan akidah, ingin membersihkan akidah dari kemusyrikan, tetapi malah ditangkap.
Ibu bapak yang tansah dayat kinurmatan, salah satu fitnah yang sangat berbahaya yang akan merebak di akhir zaman, yakni banyak orang yang mengaku beriman namun keimanannya mincela-mincele. Mungkin bahasa kita esok dele sore tempe, sore tempe esok dele, artinya tidak tetap. Padahal ngendikane Nabi, qul amantu billah summastaqim, nyatakan aku beriman kepada Allah dan beristiqomahlah dengan keimanan tersebut. Jadi tidak mencela-menceli atau pelin-pelan, tidak istiqomah. Pagi hari ia terlihat khusyuk menyembah Allah, di sore hari ia juga khusyuk mengikuti langkah-langkah setan. Di sore hari ia sibuk mengerjakan amalan-amalan ma'ruf, di pagi hari ia sangat beringas melakukan dosa dan kemaksiatan. Itulah profil keimanan yang remang-remang. Jadi belakangan ini kebanyakan iman itu disebut banyak yang remang-remang, Ibu nggih. Jadi tidak jelas. Kalau jelas putih, putih, hitam, hitam itu jelas. Itu namanya istiqomah. Iman yang remang-remang, tidak jelas dan malah gelap, laksana penggalan malam yang kelam, kaki to'il laili, seperti penggalan malam. Keimanan tidak konsisten. Yang kedua kondisi ini mengekstensi secara tumpang tindih sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dan kekaburan sikap hidup. Hidupnya mendua atau disebut ambigu antara mukmin dan kafir. Kalau di sini kan sudah jelas al-mukmin, ya jelas. Kita Bu nggih. Pondok al-mukmin, namanya saja sudah al-mukmin. Disebut mukmin karena mungkin ia juga sholat, membaca Al-Quran, puasa, sedekah, membayar zakat, bahkan haji. Namun juga disebut kafir, baca ingkar, karena ternyata di lain kesempatan ia juga korupsi, berzina, membunuh, meminum minuman keras, durhaka kepada orang tua, berbuat syirik dan lain-lain sebagainya. Baju mukmin dan baju kafir dikenakan sekaligus dalam hidupnya. Hak dan batil dicampur adukkan. Allah dan setan hendak dikawinkan dalam satu pribadi. Inilah malapetaka besar, sebuah fitnah yang sangat berbahaya yang akan menghiasi wajah akhir zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas melarang kita beriman secara remang-remang atau gado-gado. Sebuah keimanan gado-gado ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan antara yang hak dan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak sedangkan kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 42. Jadi dengan demikian, kalau kita sudah tahu mana yang hak, mana yang batil, tentu kita bisa membedakan. Yang hak ini yang kita pegang, dan yang batil mesti kita jauhi. Orang yang memiliki keimanan yang remang-remang, hakikatnya ia telah mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Perkara hak berorientasi pada kehidupan ukhrawi yang abadi, dan perkara batil memusat pada nafsu duniawi yang sangat fana. Percampuradukan antara keduanya merupakan sebuah tindakan yang
dan pengkerdilan eksistensi kebenaran dengan kebatilan, dan ini adalah sebuah bentuk kriminalitas batiniah yang sangat merusak. Jadi dengan demikian, kalau kita sudah tahu mana yang hak dengan mana yang batil, kita tidak usah mencampur adukkannya. Tentu kita harus memisahkannya. Mana yang hak itu yang kita ambil, dan mana yang batil itu mesti kita jauhi. Orang yang beriman secara campur aduk, menerapkan standar ganda dalam hidupnya, standar keimanan dan standar kesesatan, standar agama dan standar nafsu duniawi, jika dihisap secara objektif dalam kehidupan mukmin remang-remang atau mukmin gado-gado, itu petunjuk agama sering dikalahkan oleh nafsu duniawi. Bahkan agama sering dijual atau digadaikan demi pemuasan nafsu duniawi. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Itu dalam hadis Nabi SAW. Gambaran imam remang-remang itu kaba'dhi zulmin, seperti sepenggal malam, penggalan malam. Yabi'u ba'dha ardhin minad dunya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyuruh kita agar beriman secara lurus, secara jernih, secara murni. Kemurnian iman mewujud dalam bentuk penunggalan penghambaan. Di surah ke-98, surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah ngendika, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Itu di dalam firman Allah surah Al-Bayyinah ayat 5. Insya Allah kalau ini termasuk surat yang juz ke-30, surat-surat pendek, insya Allah mudah sekali kita hafal.